Bangsa ini dijajah ratusan tahun bukan karena musuh terlalu kuat, tapi karena kota bajingan dan pelacur kekuasaan di dalam negeri selalu penuh. Buku sejarah kita terlalu sopan menutupi aib, sampai kita lupa bahwa pahlawan-pahlawan besar meninggal dunia mengenaskan bukan karena peluru asing, melainkan karena telunjuk menjijikan dari saudara sebangsa sendiri. Mereka menukar nyawa rakyat dan darah bayi dengan sepetak tahta, pangkat boneka, dan sekantung koin emas yang berlapis darah. Hari ini kita ludahi balik muka para pendosa sejarah yang namanya diabadikan dalam daftar hitam Nusantara. Mari kita buka borok pertama terjadi di Sumatera. Di Aceh ada diplomat bermuka dua bernama Pang Kibang. Manusia ini merangkak ke kaki kolonial, menjual sumpah setia kepada Kesultanan Aceh hanya demi menyelamatkan lehernya sendiri. Dia membocorkan seluruh peta pertahanan titik lemah benteng dan jalur logistik Aceh kepada militer Belanda. Hasil dari jilatan Pang Kibang ini, agresi militer Belanda tahun 1873 pecah seketika. Bumi Serambi Mekah dibakar dan ribuan nyawa rakyat Aceh dibantai dalam perang berdarah puluhan tahun akibat informasi satu orang di dalam. Pindah ke Sumatera Barat. Demi mempertahankan ego, kesombongan, dan hak istimewa yang mulai digoyang oleh kritik moral kaum padri, kaum adat memilih menyembah dan mengundang moncong meriam Belanda masuk ke dalam tanah Minang. Kebodohan berbalut pengkhianatan ini dibayar mahal. Belanda tidak hanya menghabisi kaum padri, tapi langsung mencekik leher kaum adat, mencaplok seluruh wilayah Minangkabau, dan memperbudak mereka semua tanpa sisa setelah perang usai. Sekarang mari kita masuk ke tanah Jawa dan Kalimantan, tempat di mana mahkota raja dibeli dari belas kasih dan sisa ludah VOC. Di Banten, seorang anak durhaka bernama Sultan Haji tega mengudeta dan memenjarakan ayah kandungnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dia menggadaikan kedaulatan rakyat Banten kepada VOC demi gengsi memakai mahkota boneka. Akibatnya sangat menjijikan. Kesultanan Banten yang semula raksasa maritim dunia hancur lebur, lumpuh total, dan seluruh monopoli lada internasional dirampas habis oleh Belanda. Kemudian di Jawa Tengah ada Patih Danurejo IV bertindak sebagai anjing peliharaan kolonial yang sengaja memprovokasi keadaan dengan menancapkan patok-patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pengkhianatan birokrat korup ini memicu perang Jawa yang merampas habis isi bumi Nusantara, mengorbankan lebih dari 200.000 rakyat Jawa yang tewas bergelimpangan akibat kelaparan, penyakit, dan pembantaian massal. Sementara di Kalimantan Selatan, Pangeran Tamjidillah II memilih menjadi budak pemenuh syahwat politik Belanda untuk merebut hak tahta saudaranya sendiri. Dampaknya sangat-sangat mengerikan. Perang Banjar pecah berdarah-darah, institusi kesultanan dihancurkan total, dan seluruh kekayaan alam serta batubara Banjar digeruk tanpa sisa untuk memperkaya kota-kota yang ada di Eropa. Kemudian jauh lebih biadab lagi jika kita melihat Sulawesi dan Maluku, di mana senjata pribumi justru dipakai untuk memacung kepala bangsa sendiri. Di Sulawesi Selatan, Arung Palaka memilih membuang solidaritas sesama orang timur dan bersekutu dengan Algojo VOC, Cornelis Spilmet. Mereka bersatu hanya untuk meruntuhkan Kesultanan Goa di bawah Sultan Hasanuddin. Dari kelakuan egois ini, perjanjian Bongaya lahir, menjatuhkan harga diri Makassar dan memberi karpet merah bagi VOC untuk mencengkram total seluruh urat nadi perdagangan rempah-rempah Indonesia Timur. Di Maluku, Kapitan Joker hidup sebagai mesin pembunuh bayaran paling setia milik VOC. Dia memimpin pasukan pribumi miliknya untuk memburu, membantai, dan membakar desa-desa sesama orang Nusantara di berbagai daerah yang berani melawan Belanda. Namun sejarah selalu punya cara adil untuk menghukum pecundang dan pengkhianat. Setelah tenaganya tidak lagi berguna dan usang, dia dituduh makar oleh majikan Belandanya sendiri, diseret ke tiang gantungan, dan mati mengenaskan sebagai rongsokan sejarah yang tidak punya harga diri. Para pengkhianat ini mengira nama mereka akan diagungkan sebagai raja besar yang cerdik. Kenyataannya, sejarah mencatat mereka tidak lebih dari sekedar kaset kaki kotor para penjajah. Kolonial di masa lalu butuh waktu berbulan-bulan bertaruh nyawa menyeberangi samudra untuk sampai ke sini. Tapi mereka bisa menguasai tanah air ini dalam semalam hanya karena ada adik pribumi yang bersedia membukakan pintu gerbang dari dalam. Ingat, musuh dari luar sangat mudah kita hantam. Tapi musuh dalam selimut adalah alasan mengapa bangsa ini tertinggal dan dijajah ratusan tahun. Mari kita buka mata. Karena mental pelacur kekuasaan yang pecundang seperti mereka masih banyak yang hidup dan berkeliaran di sekitar kita hari ini.